Lebanon terancam perang saudara, Hizbullah punya 100.000 pejuang. Hasan Nasrallah pada hari Senin 18 Oktober berpidato dengan mengatakan bahwa Hizbullah punya 100.000 pejuang terlatih. Pidato pemimpin Hizbullah Lebanon itu tampaknya dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pecahnya perang sipil menyusul kekerasan internal terburuk negara itu selama bertahun-tahun. Hasan Nasrallah mengungkapkan ukuran lengan militan kelompok Syiah dalam pidato pertamanya sejak 7 orang tewas dalam baku tembak di jalan-jalan Beirut pada hari Kamis 14 Oktober lalu. Itu menjadi kekerasan jalanan terburuk yang pernah terjadi di kota itu selama bertahun-tahun. Konfrontasi dipicu oleh penyelidikan yang sudah berjalan lama terhadap ledakan pelabuhan besar-besaran tahun lalu di kota itu. Sulit untuk memverifikasi angka 100.000 pejuang karena Hizbullah sebagian besar tertutup. Jika benar, itu akan lebih besar dari ukuran angkatan bersenjata Lebanon yang diperkirakan sekitar 85.000. Pidato itu muncul pada saat ketegangan meningkat di Lebanon atas bentrokan dan jalannya penyelidikan ledakan 4 Agustus 2020 di mana lebih dari 215 orang tewas. Kami telah mempersiapkan para pejuang itu dengan senjata mereka yang beragam untuk mempertahankan wilayah kami, minyak dan gas kami yang dirampok di depan mata Lebanon, katanya. Pasukan itu dikatakannya untuk melindungi martabat dan kedaulatan negara kami dari agresi dan terorisme dan bukan untuk pertempuran internal. Dalam pidatonya, Nasrallah menuduh ketua Partai Kristen sayap kanan, Samir Gaga, berusaha menyulut perang saudara di negara kecil itu. Jangan salah perhitungan, jadilah bijak dan berperilaku. Pelajari pelajaran dari semua perang Anda dan semua perang kami, Nasrallah memperingatkan. Pada akhir perang saudara selama 15 tahun di negara itu, pada tahun 1990, Hizbullah adalah satu-satunya kelompok yang mempertahankan senjatanya. Kelompok itu telah berperang beberapa putaran dengan Israel dan berperan penarikan pasukan Israel dari selatan negara itu pada tahun 2000. Dipersenjatai dan didanai oleh Iran, Hizbullah dengan tegas berusaha menghancurkan Israel. Kelompok itu juga telah mengirim pejuangnya untuk mendukung angkatan bersenjata Suriah dalam perang saudara selama 1 dekade di negara itu. Hizbullah dan sekutunya sangat kritis terhadap Hakim Tariq Bitar yang bertanggung jawab atas penyelidikan ledakan pelabuhan. Hakim itu dituduh selektif dan hanya menargetkan beberapa pejabat sambil berusaha mempolitisasi penyelidikan. Hizbullah meminta agar dia disingkirkan. Pemimpin Hizbullah menuduh Partai Lebanese Force menembak pendukung Hizbullah yang berunjuk rasa Kamis 14 Oktober lalu. Insiden penembakan yang terjadi saat Hizbullah memprotes penyelidikan ledakan pelabuhan Beirut itu sehingga mengakibatkan bentrokan menewaskan 7 orang. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan Partai Kristen dan pemimpinnya Samir Gaga mencoba memulai konflik di Lebanon. Program sesungguhnya Lebanese Force adalah perang sipil. Bagi mereka tidak masalah menyebabkan peristiwa yang mengarah pada pertumpahan darah, bahkan bila mengarah pada konfrontasi perang sipil militer skala besar, kata Nasrallah dikutip Al Jazeera Rabu 19 Oktober. Nasrallah mengatakan organisasi sayap Hizbullah memiliki 100.000 prajurit bersenjata, terlatih dan berpengalaman. Penembak tak dikenal melepaskan tembakan ke ratusan pendukung Hizbullah dan Amal saat mereka sedang berunjuk rasa di depan gedung kehakiman Beirut. Insiden ini menyebabkan bentrokan berjam-jamnya yang menewaskan 7 orang kombatan dan sipil serta melukai 30 orang. Ketua Lebanese Force Samir Gaga berulang kali membantah tuduhan Hizbullah sebagai dalang penembakan tersebut. Gaga diketahui sebagai musuh lama kelompok yang didukung Iran tersebut. Sementara itu, Nasrallah membantah mempersenjatai orang Hizbullah dan Amal dalam unjuk rasa pekan lalu sebelum bentrokan pecah. Kami tidak membawa senjata atau mengambil tindakan keamanan apapun dan membiarkan badan keamanan mengatasinya, karena itu daerah sensitif, katanya. Pengunjuk rasa menuntut Hakim Tariq Bitar diberhentikan dari penyelidikan ledakan pelabuhan Beirut. Hizbullah menuduhnya bias dan langkahnya bermotif politik. Sejauh ini, Angkatan Bersenjata Lebanon menangkap 20 orang yang terlibat dalam bentrokan. Mereka juga sudah menerima video yang memperlihatkan seorang tentara menembak dan membunuh pengunjuk rasa tak bersenjata. Ledakan amonium nitrat di pelabuhan Beirut tahun lalu menewaskan 200 orang dan melukai 6.500 lainnya. Ledakan tersebut juga menghancurkan beberapa pemukiman di ibu kota Lebanon. Tidak ada pejabat yang sudah didakwa.
Hakim Bitar bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban pejabat politik dan keamanan. Ia mendakwa mantan Perdana Menteri Hasan Diab dan beberapa mantan Menteri Ali Hasan Khalil, Ghazi Zaitar, Nouhad Majnoub, dan Yosef Vinianos atas kelalaian. Nasrallah bersikeras Bitar harusnya fokus pada menjabat pengadilan yang mengizinkan kapal yang membawa amonium nitrat menurunkan bahan kimia tersebut di pelabuhan. Ia kembali menuduhnya tidak imparsial. Ketegangan sektarian yang semakin memanas di Lebanon telah membuat negara itu diambang perang saudara. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, mengklaim memiliki 100.000 petempur terlatih untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Nasrallah pada hari Senin 18 Oktober 2021 menuduh Partai Pasukan Lebanon berusaha untuk memicu perang saudara setelah kekerasan sekretarian pecah pada Kamis pekan lalu. Agenda sebenarnya dari Partai Pasukan Lebanon adalah perang saudara, karena itu mengarah pada pemindahan orang-orang Kristen dan membatasi mereka ke daerah tertentu. Dan dengan demikian pembentukan kanton Kristen yang didominasi oleh Partai Pasukan Lebanon di mana tidak ada ruang untuk orang lain, kata Nasrallah dalam sambutan pertamanya sejak kekerasan jalanan berdarah. Nasrallah menekankan bahwa milisinya yang didukung Iran lebih kuat saat ini dan menambahkan bahwa mereka memiliki 100.000 petempur terlatih dan bersenjata. Ini adalah pertama kalinya Nasrallah mengungkapkan jumlah milisinya. Saya menyarankan Partai Pasukan Lebanon untuk menghentikan gagasan perselisihan internal dan perang saudara ini. Anda salah 100%, perhitungan Anda salah. Wilayah ini belum pernah melihat Hizbullah sekuat sekarang, katanya. Dia juga menuntut penyelidikan atas peristiwa Kamis lalu untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan berdarah. Dia menambahkan bahwa Hizbullah akan mengambil tindakan jika pengadilan tidak melakukannya. Ketegangan atas penyelidikan ledakan Beirut memicu kekerasan jalanan yang menyebabkan 7 korban jiwa, semuanya adalah komunitas Syiah. Mereka terbunuh dalam apa yang oleh milisi Syiah Hizbullah sebut sebagai penyergapan oleh kubu Partai Pasukan Lebanon, sebuah partai Kristen yang dipimpin oleh Samir Geagea. Partai Pasukan Lebanon membantah tuduhan itu dan menuding Hizbullah memprovokasi masalah dengan mengirim pendukungnya ke lingkungan Kristen Ain al-Remaneh, di mana 4 warga terluka sebelum sebuah tembakan dilepaskan. Kekerasan jalanan yang terbunuh dalam lebih dari 1 dekade dimulai ketika pendukung Hizbullah dan sekutu Syiahnya, Amal, mulai berkumpul untuk protes menuntut pencopotan Hakim Tareq Bitar yang sedang menyelidiki ledakan Beirut yang menewaskan lebih dari 200 orang. Nasrallah mengatakan Hizbullah bukanlah musuh orang Kristen di Lebanon. Ancaman terbesar bagi kehadiran Kristen di Lebanon adalah Partai Pasukan Lebanon dan pemimpinnya, katanya. Orang-orang Kristen di Lebanon, setiap orang yang ingin menjadikan Anda Syiah dan Muslim sebagai musuh, itu adalah ketidakadilan, fitnah, dan ranjau besar di negara ini, kata Nasrallah seperti dilansir Reuters Selasa 19 Oktober 2021.